warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukabi majidah wa yudahi karamah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi ajma'in. Allahumma salli afdhala salatin wa akmalaha wa adwamaha wa asmalaha ala sayyidina Muhammadin abdika alladhi khusustahu bi siyadatil amah wa huwa sayyidul alamin alal itlaq wa rasulika alladhi ba'astahu bi asyanis sama'il wa udhahid dalail liyutammima makarimal ahlak. Salatan la ya'uduha wa la yahuduha qalamun wa la lisan, salatan la yahuduha wa la yasibuha malakun wa la insan, wa ali athar wa ashabil ahyar wa salim tasliman katsira. Amma ba'd, hadratul mukarram wal muhtaram, para bapak, para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam pengajian pembahasan kitab Risalatul Mu'awwanah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan satu saksi, pertemuan ini menjadikan satu perkumpulan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Seterusnya pasal daripada pasal keutamaan ataupun kemuliaan masjid. Setelah kita alhamdulillah melewati pasal bagaimana keutamaan kita memperhatikan waktu, keutamaan mengisi waktu dengan zikir, insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita buka pasal daripada tentang keutamaan masjid. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa alaika bi imarati awqatika, wa alaika bi tulil mugsi wa kasrati julusi fil masjid bi niyatil itikaf. Al-Imam Qutbul Irsad wal Ghusul Ibad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, mesti seyogilah kepada anda sekalian, ya ahi, hai saudaraku, bitulil mugsi wa kasratul julus bil masjid, itu memperpanjang diam dan memperbanyak duduk di masjid, biniyatil itikaf, dengan niat itikaf. Ya. Kita duduk di sini niat itikaf enggak? Itu selalu, maaf, setiap kita duduk di masjid kita ada niat itikaf. Ketika kita duduk ataupun kita masuk masjid, diniatin dengan niat itikaf, itu insya Allah akan menambah pahala. Pernah diterangkan dalam satu riwayat bagaimana pentingnya niat. Innamal amalu bin niyat. Pastinya amal ini tergantung niat. Jadi agar supaya kita melaksanakan ibadah kelihatannya dalam satu bidang, tapi dengan banyaknya niat, itu akan memperbanyak pahala kita. Jadi kita masing-masing yang udah niat itikaf alhamdulillah, yang belum niatin niat itikaf. Nah, itu an itikaf lillahi ta'ala. Niat aku beritikaf itu lillahi ta'ala, atau niat aku beritikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah akan nambah pahala buat kita. Kenapa kita harus banyak duduk di masjid? Beliau mengatakan fa innal masajida buyutullah, karena sesungguhnya yang namanya masjid-masjid itu buyutullah, yaitu rumah Allah. Bukan saja rumah Allah, malah wa ahabbul biqa'i ilaih, tempat yang paling disenangi, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Nah, kita insyaallah apabila duduk di masjid, duduk di rumah Allah, duduk di satu tempat yang mana tempat paling dicintai Allah, insya Allah termasuk kita-kita yang duduknya juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
Sangat penting kita banyak duduk, banyak diam di masjid. Saya punya sebagian guru Pak dari kalangan para habaib, Habib Umar bin Alwi As-Segaf. Itu kalau nyari beliau, terkhususkan waktu-waktu maghrib seperti ini, sampai malam itu biasanya di masjid. Jadi beliau tidak betah di rumah. Yang paling dibetahin oleh beliau itu masjid, Masya Allah. Setiap kita mencari beliau pasti di masjid ada. Ya, itu Masya Allah. Karena beliau betul-betul tahu bahwa tempat yang paling mulia, tempat yang paling disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid. Karena masjid ini merupakan buyutullah, rumah-rumah Allah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah bukan saja masjid ini rumah Allah, tapi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid ini yaitu rumahnya setiap orang-orang yang bertakwa. Jadi masjid ini rumah daripada rumahnya orang-orang takwa. Ya. Jadi kembalinya ke masjid. Orang-orang takwa biasanya senang di masjid, biasanya senang di rumah. Walaupun dalam segi sisi bahwa yang namanya rumah ini bisa dijadikan raudhatun minal jannah, bisa dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi masjid kata tadi ini merupakan satu kebaikan tak terhingga. Ya. Kita perlu tahu di dunia ini ada tempat yang paling disenangi oleh Allah, ada tempat yang paling tidak disenangi oleh Allah. Sampai-sampai ada khairul biqa dan ada juga syarrul biqa. Dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW, khairul biqa, sebaik-baiknya tempat al-masjidu, yaitu masjid. Tapi sebaliknya wasarul biqa, tempat yang paling jelek itu dikatakan oleh Nabi itu aswaq atau sok. Apa aswaq itu Pak? Pasar. Pak. Kenapa pasar disebut sarul biqa, tempat yang paling jelek? Karena di sana banyak setannya Pak, banyak iblisnya. Itu Masya Allah. Di setan itu paling di pasar itu paling banyak, ya. Sampai-sampai ada setan namanya jalitun, ya. Itu yang biasanya suka duduk di timbangan-timbangan, yang suka duduknya di takeran-takeran, gitu. Ya. Malah disunatkan apabila kita masuk masjid agar supaya tidak tergoda dengan godaan setan-setan yang di pasar. Kita masuk pasar itu sama seperti kita apabila kita berhadapan dengan makom atau kuburan-kuburan, dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau bisa masuk pasar, bacaan itu dikencengkan bahasanya, suaranya jangan malu ya. Karena itu yang namanya setan-setan bisa kabur. Karena yang paling banyak setannya itu aswaq, itu pasar. Maka dikatakan sarul biqa, ya, tempat yang paling jelek, ya. Tapi sebaliknya khairul biqa, tempat yang paling baik itu yaitu masjid. Ya. Nah ini Masya Allah. Jadi kata tadi, masjid ini bukan saja buyutullah, bukan saja rumah-rumah Allah, bukan saja tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid ini merupakan rumahnya setiap orang-orang yang bertakwa. Ya mudah-mudahan kita diberi kebetahan, diberi kesenangan, hati kita selalu bertakluk kepada masjid. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini juga Pak bacaan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sangat baik kalau dibaca setiap habis sholat, terutama sholat maghrib dan sholat subuh. Habis sholat maghrib dan sholat subuh dibaca 10 kali. Itu hasiahnya, faidahnya. Kita tahu yang namanya Siratal Mustaqim, ini perjalanan kelak kita di Siratal Mustaqim itu bisa mencapai ratusan tahun atau ribuan tahun. Ya, terutama memang orang-orang yang dihususkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi faedahnya apabila seseorang sering membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca setiap bada maghrib 10 kali ataupun bada isya 10 kali. Itu faedahnya insya Allah panjangnya Shiratal Mustaqim itu akan dipersempit ataupun diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah panjangnya seperti ini, satu hasta atau satu jengkal. Kalau yang namanya satu jengkal mungkin kita bisa loncat. Ini masya Allah ada faedah daripada keutamaan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Apabila kita lewat kuburan, lewat makom, lewat makbaruh dibaca juga 3 kali, itu siapapun orangnya yang di dalam kubur tatkala mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala itu akan diberhentikan siksaannya, Pak. Jadi betul-betul menolong. Terus yang ketiga tadi apabila kita masuk pasar ya dibaca juga lah, itu insya Allah akan terjaga daripada godaan-godaan setan. Ya, mudah-mudahan hafal semuanya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terutama sekali dibaca 10 kali kata Nabi. 10 kali setiap ba'da salat maghrib ataupun salat subuh. Itu masya Allah keutamaannya. Terus juga kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wasallam, idza ra'aitumur rajula yatadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat seorang laki-laki biasa datang ke masjid. Kita melihat seorang laki-laki membiasakan hidupnya selalu datang ke masjid. Kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah oleh kamu sekalian gitu pada si orang laki-laki ini bil iman dengan keimanan. Disaksikan dengan keimanan. Ya. Kita bukan menyaksikan seperti apa, tapi apabila ada seseorang sering ke masjid, saksikan dengan kita dengan keimanan. Ini Nabi yang menyuruh kita. Walaupun mungkin zaman sekarang banyak orang yang ke masjid tapi kadang-kadang beda niatnya atau salah niatnya, macam-macam, Mbak. Sering banyak kan kadang-kadang kita ke masjid, pulang dari masjid sendal kita hilang, ya, itu. Masuk ke masjid, pulang dari masjid apa-apa kita hilang. Tapi tetap kata Nabi, apabila kita melihat seseorang selalu lazim datang ke masjid, saksikanlah dengan keimanan. Dan juga wa qala Allah Ta'ala, kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah menyatakan innama, pasti, ya'muru, akan memakmurkan masajidallah, daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Man amana billah. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Itu pasti orang yang beriman kepada Allah, pasti yang iman kepada hari akhir itu akan memakmurkan masjid. Ya. Ini alhamdulillah. Seperti apa yang dikatakan malam minggu kemarin, ini merupakan stempel dari Allah, cap dari Allah, bahwa siapapun orang yang memakmurkan masjid itu distempel oleh Allah, berarti orang itu benar-benar iman kepada Allah, orang itu betul-betul iman kepada hari akhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hanya keimananlah yang betul-betul bisa menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa'adahu alaihi salatu wassalam fi sab'atil ladina yudilluhumullahu bidilli arsihi yawma la dilla illa dilluh. Nabi menyatakan wa'adahu, sampai menghitung-hitung Nabi kepada seseorang yang biasa lazim ke masjid, itu akan masuk kepada golongan 7 golongan yang akan mendapatkan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orangnya yang sering datang ke masjid atau hatinya bertakluk bercumantel ke masjid, itu Nabi sampai menghitung-hitung kepada orang yang selalu datang ke masjid akan dimasukkan kepada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini akan mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada waktu itu yauma la dilla illa dilluh, tidak ada satupun naungan kecuali naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini masya Allah.
Di kelak kita di padang mahsyar, Pak. Yang namanya padang mahsyar itu seolah-olah kalau bahasa kita mah lapang yang tidak ada tidak ada renjulnya, tidak ada dekoknya ke bawah, nggak ada sama sekali. Itu yang namanya padang mahsyar, itu putih, berwarna putih, sama sekali tidak ada untuk berteduh. Dan dekatnya matahari ini, saking dekatnya sampai dikatakan oleh Nabi dikira-kirakan dengan 1 mil matahari. Ini kalau 1 mil berarti berapa kilo, Pak? 1,4. Bayangkan matahari dekatnya 1 kilometer, bagaimana panasnya. Ini kelak di padang mahsyar nanti. Malah sebagian sahabat mengatakan, Rasul tidak mengatakan mil ini apa, mil daripada hitungan seperti kilo atau mil daripada milwatt. Ada milwatt. Milwatt ini jarumnya, kalau perempuan suka pakai celana, itu suka ada jarum ininya, itu kira-kira segini. Makanya jangan kaget, jangan heran, ada sebagian keterangan bahwa kelak nanti di padang mahsyar itu orang-orang hampir semuanya berenang dengan keringatnya. Macam-macam nanti berenang dengan keringatnya, dibayangkan. Ada yang keringatnya 1 hasta ataupun di lututnya, ataupun di dadanya, ataupun sampai ada yang laput dengan keringatnya, Pak. Ini naudzubillah, semauzubillah. Saking panasnya kelak. Satu kejadian yang sangat-sangat mengerikan kelak di padang mahsyar ini. Terus saking banyaknya orang, apabila kita berdiri, itu yang diinjak oleh kaki kita 1000 kaki, Pak. Jadi saking berdesak-desakan. Makanya dikatakan dalam satu hadis, dalam satu qasidah, yaumul jiham, itu hari berdesak-desakan kelak. Bayangkan oleh kita, manusia zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia kelak akhir zaman, sampai hancur leburnya kiamat ini, nanti manusia dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Itu saking penuhnya, kalau kita bisa berdiri di padang mahsyar itu yang diinjak oleh kaki kita 1000 kaki, Pak. Itu bagaimana banyaknya, bagaimana kita berdesak-desakannya. Belum itu matahari dekat. Kalau hitungan kata tadi mil, kilo, 1 kilo 1,4 ataupun milwatt. Kalau milwatt dekat sekali segini kira-kira. Nah, itu naudzubillah, semauzubillah. Satu peristiwa yang sangat dahsyat, yang pasti kita akan menghadapinya itu. Ini sangat-sangat ngeri, sangat-sangat ngeri. Makanya kemarin saya sedikit menyinggung kelak nanti siapa yang akan bisa memberi pertolongan kepada kita. Orang-orang lari kepada Nabi Adam angkat tangan. Lari kepada Nabi Nuh, begitu juga angkat tangan. Lari kepada Nabi Musa, angkat tangan. Lari ke Nabi Ibrahim, angkat tangan. Nabi Isa juga angkat tangan. Siapa yang akan bisa menolong kita? Kecuali baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulul anbiya yaquluna nafsi nafsi. Semua para nabi bilangnya nafsi nafsi, karena masing-masing punya tanggung jawab. Tapi begitu dipinta pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan annalaha. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, anna awalus safi wal musaffa. Aku yang pertama akan memberikan pertolongan dan diberikan mandat, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Masya Allah, Pak. Ngeri gitu, Pak. Ya. Dan insya Allah dalam satu hadis ini dikatakan bahwa siapapun orangnya yang hatinya selalu bertakluk kepada masjid, selalu pingin ke masjid, selalu terus hatinya bertakluk ke masjid, ini dikatakan insya Allah, kata Nabi Rasulullah SAW, akan termasuk daripada orang-orang ataupun golongan yang akan dinaungi oleh arasnya Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan teduhan-teduhan. Padahal aslinya tidak ada teduhan di sana. Saking panasnya di padang mahsyar, tidak ada sama sekali seperti begini. Ataupun kita mencari pohon untuk berteduh di padang mahsyar, tidak ada. Saking panasnya. Tapi insya Allah orang-orang sekali lagi yang selalu hatinya bertakluk ke masjid akan diberikan oleh Allah naungan-naungan daripada naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dilla illa diluh, yang mana pada waktu itu tidak ada satupun naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan wa'addahu alaihi salam
fi sab'atil ladina yudilluhumullahu bidilli arsihi yauma la dilla illa dilluh. Faqala wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid idza kharaja minhu hatta yauda ilaih. Jadi seorang laki-laki yang hatinya selalu berta'alluq ya ke masjid, idza kharaja minhu, apabila keluar dari masjid, hatta yauda ilaih, di mana keluar dari masjid kesananya pingin masuk lagi masjid. Ini biasanya Pak kita betah di rumah atau di masjid? Hah? Senang di masjid atau senang di rumah nih? Mudah-mudahan senang di masjid ya. Ini kalau lihat di Batu Jajar nih Pak, di Batu Jajar itu jangankan hujan, tidak hujan juga kan susah kadang-kadang kita masjid. Apalagi hujan Pak. Kalau hujan itu pasti masjid berkurang aja. Yang berjamaah di masjid pasti berkurang. Terus kalau sudah di masjid, walaupun hujan kok masih tetap pulang gitu. Kalau di rumah hujan tidak ke masjid, tapi kalau orang sudah di masjid walaupun hujan gede pinginnya pulang terus. Padahal masjid ini Baitullah, masjid ini tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat yang paling dicinta oleh Allah melebihi daripada masjid ya. Nah, ini Masya Allah. Jadi seperti itulah mungkin iman kita terkadang menghadapi ujian-ujian dengan hujan aja kita kadang-kadang ya, hujan, males ke masjid. Padahal masjid ini kata tadi Masya Allah, siapapun orangnya pasti akan mendapatkan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihormat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang di sini dikatakan ya, mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang ahli-ahli masjid. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya watul iman rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala Allah. Rasulullah tadi mengatakan bahwa masjid ini bukan saja buyutullah, bukan saja rumah Allah, tapi baitu kulli taqiyyin, tapi rumahnya setiap orang-orang yang bertakwa. Walakin alaika halal julusi fihi bil adab wal ihtiram wal imsak an fudulil kalam padlan anil mahduri minhu wal haram. Sedikit juga kita perlu tahu agar supaya betul-betul kita masuk ke masjid ini betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini walakin, tetapi alaika halal julus ya fihi bil adab. Perhatikan kita ada adab-adab tata krama kita duduk ataupun diam di dalam masjid. Jadi ada tata kramanya, ada adab-adabnya. Ini penyempurnaan agar supaya kita betul-betul menjadikan duduknya, lama tinggal di masjidnya menjadikan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini walakin alaika halal julus bil adab wal ihtiram. Bukan saja ada tata kramanya, kita ada ihtiram. Ihtiram ini seolah-olah menghormati betul-betul. Seperti kita kalau mau masuk ke rumah pejabat atau mau masuk ke rumah orang-orang mulia, kita kadang-kadang betul-betul ihtiram. Tidak berani begini, tidak berani begitu. Kadang-kadang duduknya juga kita betul-betul tidak berani ngangkat kaki, tidak berani ini, tidak berani ini. Apalagi ini masjid. Masjid ini rumah Allah. Jadi perhatikan di balik adabnya, ihtiramnya juga. Ihtiramnya, menghormatnya, wal imsak an fudul kalam. Juga kalau di masjid ini selain daripada dzikir, selain daripada kita membaca Quran, selain daripada kita membahas ilmu, jangan terlalu banyak bicara. Yang disebut fudul. Ya, ini hati-hati. Gitu. Padlan anil mahduri minhu wal haram. Ya. Apalagi kalau misalkan pembicaraan ini sangat ditakutkan pembicaraan yang haram. Itu hati-hati di masjid. Ya, jadi ada adab-adabnya tersendiri, ada penghormatan-penghormatan tersendiri. Sampai-sampai fa'in bada'ala ka atahaddusu bisain min umuri dunya fabriz ila hurjil masjid. Apabila di masjid diomongan tentang urusan dunia, keluarlah kamu daripada masjid. Ya. Apabila di masjid gitu membicarakan urusan
dunia. Hati-hati Pak. Ya. Nah, sekarang kalau lihat di masjid-masjid yang di pinggir-pinggir jalan, saya tidak tahu pekerjaannya apa, itu kadang-kadang kalau ngumpul-ngumpul suka di masjid Pak. Saya lihat, saya dengarkan, yang didengarkan atau yang dibicarakan tentang masalah bisnisnya. Itu hati-hati, naudzubillah, nggak ada berkah sama sekali Pak. Malah kita jadi dosa. Masuk masjid walaupun habis sholat terus membicarakan urusan bisnis, urusan dunia di masjid, hati-hati. Jadi kata tadi, fa in bada'ala kata ahdusu bisain min umuri dunya, apabila jelas kita mau ngobrol, mau membicarakan tentang urusan-urusan dunia, fabruj ila huruji masjid, keluar daripada masjid. Karena Allah tidak mengizinkan untuk membicarakan urusan dunia di masjid. Allah mengizinkan apabila di masjid nama-nama Allah diangkat, nama-nama Allah diagungkan, nama-nama Allah dimuliakan. Sampai-sampai kita diperbolehkan seolah-olah mendoakan yang tidak baik apabila ada orang yang dagang di masjid. Ya. Seolah-olah mendoakan jangan laku atau dagangannya tidak berkah. Kalau melihat seseorang berdagang di masjid itu hati-hati. Ini adaban atau ihtiramnya masjid. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita membicarakan urusan-urusan dunia di masjid. Itu keluar, kalau begitu di luar masjid. Ya. Karena ini tidak seolah-olah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita membicarakan sesuatu di masjid, yaitu seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudkaru fiha ismuh. Ya. Jadi di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala mengizinkan namanya diangkat dan disebut-sebut namanya. Itu. Selain daripada itu, terutama daripada urusan-urusan dunia, kita ngomonginnya di masjid, jangan sampai di dalam masjid. Ini saya dulu punya guru Pak Buya, ya, dari Garut Keresek. Itu saking apiknya, saking waroknya. Itu walaupun di pengajian. Ketika itu pengajian mingguan, itu saking penuhnya sampai keluar masjid, di masjid itu penuh. Terus ada seseorang yang mengantarkan sesuatu kepada Buya, Buya, saya mendapatkan ini, menemukan dompet. Ya pastinya dompet jamaah yang ngaji itu, yang ngaji. Tolong diumumkan. Itu saking waroknya Buya. Itu walaupun kata tadi ini seolah-olah membicarakan yang baik, siapa orangnya yang kehilangan, itu saking waroknya Buya itu sampai mic-nya dibawa keluar masjid. Mic-nya keluar, beliau langsung berdiri, langsung keluar masjid, diumumkannya di luar masjid tuh. Ya. Jadi barang siapa yang kehilangan dompet, datang nanti setelah pengajian. Itu saking apiknya tidak berani mengumumkan urusan dunia di masjid. Ya. Saking apiknya. Karena memang seperti itu. Di dalam ihtiram ataupun di dalam adab-adaban kita memuliakan masjid. Tidak berani sama sekali ngobrol atau menceritakan tentang urusan dunia di dalam masjid. Hati-hati. Ya. Kita berani enggak? Contohnya misalkan kita masuk ke rumah-rumah pejabat, rumah-rumah orang yang mulia, tiba-tiba kita ngobrol saja urusan yang tidak-tidak. Mungkin kan lisan ini dijaga. Apalagi kalau kita tahu masjid ini buyutullah. Allah ini selalu mendengar dan melihat. Bagaimana kita kadang-kadang? Apalagi naudzubillah, semua naudzubillah, ngobrolin yang jorok-jorok misalkan di masjid, ngobrolin yang enggak-enggak, ataupun gibah mengobrolkan daripada orang-orang lain. Oh, itu hati-hati. Hati-hati. Sama sekali tidak ada berkah buat kita. Jadi apabila kita mau menceritakan sesuatu yang bukan dalam urusan agama terutama, gitu, di luar masjid. Jangan di dalam masjid. Ini dikatakan fa in bada'a laka tahdusu bi sa'in min umri dunya fabruj ila hurujil masjid wala tastagilu fil masjid ila bil ibadah faqat. Jangan sekali-kali kita banyak bekerja di masjid, ya masjid ini kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah. Li'annahu lam yubna illa liyubadallahu bih. Karena masjid ini tidak dibangun kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dikatakan di sini,
dalam firman Allah, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fi hasmu ila qaulihi wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Jadi walaupun kita bagus lama di masjid, duduk di masjid, tapi perhatikan adab-adabnya, perhatikan juga tentang kemuliaan ihtiramnya kita pada yang mempunyai masjid. Siapa yang punya masjid? Allah. Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Dan juga apabila kita melihat apapun yang namanya kotor di masjid, ambil ataupun bersihkan. Itu kalau kita mengeluarkan kotoran di masjid, dalam satu hadis itu sama dengan mengeluarkan 70 dosa kita. Kalau kita melihat kotoran atau melihat apa, cepat-cepat bersihkan. Tapi hati-hati kalau kita membuang kotoran di masjid. Makanya seperti misalkan kalau kita kentut nih, kentut ya, kalau sengaja kentut di masjid itu hukumnya haram. Kalau sengaja gitu, kentut di masjid hukumnya haramnya, kecuali kalau tidak sengaja. Ya, kecuali kalau tidak sengaja. Tapi kalau sengaja itu kentut di dalam masjid, walaupun tadinya kentut yang sifatnya wenang, ya, sifatnya wenang. Tapi kalau sengaja kita kentut di masjid itu bisa jadi haram kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, ya gimana lagi ya? Itu keluar tanpa diinginkan, tiba-tiba keluar, itu sudah keluar. Ya. Ini masya Allah. Ataupun yang namanya bau-bau, maaf. Saya lihat kalau di masjid-masjid yang terutama di kampung-kampung itu saya ngeri juga terus terang. Itu suka di masjid ini pada merokok. Ini hati-hati Pak. Ada kan pernah lihat ya? Kalau mungkin ada masjid di sini enggak ya? Di sini enggak. Ada yang merokok di masjid enggak ada. Ya kalau misalkan daerah-daerah kan banyak kita lihat. Nggak apa-apa kalau di luar. Ini dalam masjid. Maksudnya dalam masjid. Ya kalau di luar itu kembali kepada hukum rokoknya sendiri, makruh lah. Ya. Ini di masjid bisa jadi haram nih. Kalau merokok di masjid. Sampai-sampai lihat kalau di masjid-masjid daerah, kita lihat banyak pengajian-pengajian dengan asbak-asbaknya. Ya Allah, ini apa ini di masjid? Sering mungkin ya dilihat kalau itu hati-hati janganlah. Adapun mereka ya silakan orang-orang yang. Cuman kalau kita hati-hati. Ini masjid ini bumi Allah. Ya. Jangankan kita di masjid, kita mungkin di rumah-rumah orang yang terhormat, di rumah orang-orang yang sifatnya kita agungkan, kita tidak langsung berani. Ini rumah Allah masjid. Ya. Bagaimana? Ini hati-hati ya. Insya Allah di sini enggak ya? Enggak di dalam enggak. Ataupun siapapun orangnya, teman kita, kalau misalkan ada yang merokok, ya kita tetaplah amar ma'ruf nahi mungkar. Di luar aja merokoknya di luar. Ya. Ini kasihan Mbak sebenarnya kalau orang-orang yang merokok di masjid. Saya lihat kalau daerah-daerah di tempat-tempat saya juga mungkin masjid-masjid tetangga ada yang asbaknya, ada yang ini, ada yang ini. Ini kan bau, Pak. Ada nggak yang mengatakan bahwa